Di luar sana banyak sekali penyimpangan dalam pengamalan Asmaul Husna, dan ini yang harus kita perhatikan dan harus kita jauhi. Allah perintahkan kita untuk mempelajari Asmaul Husna, untuk menghafalnya, memahami artinya, dan memperbanyak berzikir kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna tadi. Dan Allah menjamin orang ini akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi bagi orang yang salah dalam memahami Asmaul Husna, dia akan melakukan penyimpangan dari sisi pengamalan Asmaul Husna. Apa saja bentuk penyimpangannya? Misalnya, ada orang yang beranggapan ada Asmaul Husna yang punya manfaat tertentu untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Maka manfaat ini, jika ada orang mengatakan itu, maka kita harus mengatakan dalilnya mana. Karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berzikir dengan Asmaul Husna secara mutlak. Berzikir dengan kalimat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Boleh berzikir secara mutlak seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan kalau kamu ingin sembuh dari penyakit atau sakit corona misalnya, apalagi pas corona kemarin banyak berita-berita kalau mau bebas dari corona amalkan dzikir-dzikir tertentu misalnya. Maka ini bagian dari penyimpangan dari penggunaan Asmaul Husna dan tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Karena di dalam Islam juga Rasulullah sudah memberikan kepada kita dzikir-dzikir, doa-doa agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang kita khawatirkan dan takutkan menimpa diri kita. Contoh dalam dzikir pagi dan dzikir petang, kita diperintahkan membaca doa apa kira-kira? Nah, ini yang pertama. Jadi tidak boleh bagi diri kita beranggapan bahwa setiap Asmaul Husna punya keistimewaan tertentu untuk menyembuhkan penyakit. Harus ada dalilnya. Karena agama kita itu dibangun di atas dalil, di atas Al-Quran dan di atas hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyimpangan yang kedua adalah ada sebagian dari kita yang menjadikan Asmaul Husna dijadikan sebagai jimat, ditulis di kertas tertentu dan digantung di tempat tertentu, atau dijadikan sebagai jampi-jampi untuk menjaga dan melindungi pemiliknya. Maka ini juga tidak dibolehkan dalam syariat Islam, apalagi menggantung jimat. Menggantung jimat dalam bentuk Al-Quran, ada kan bentuk Al-Quran kecil itu digantung, itu saja tidak boleh. Apalagi menggantung jimat dalam bentuk yang lain, contoh menggantung keris, menggantung benda pusaka dan sebagainya yang kita anggap punya suatu manfaat tertentu, tentu jauh lebih tidak boleh lagi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa saja yang menggantungkan jimat, niscaya Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah jadikan urusannya itu ambiar. Allah jadikan urusannya itu tercerai-beraikan. Karena kita ini ibaratnya nasi kucing. Nasi kucing ada karetnya. Kita tanpa Allah itu ibaratnya nasi kucing nggak pakai karet. Beda ini, ambiar. Maka barang siapa yang menggantung jimat, ambiar urusannya. Allah tidak akan menyempurnakan semua urusannya. Ini penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang ketiga adalah ada di antara kita yang menempelkan Asmaul Husna di papan yang dipajang menghias dinding rumah kita. Allah menurunkan Asmaul Husna untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk diketahui maknanya, untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan hiasan dinding. Sebagaimana Allah juga menurunkan Al-Quran juga untuk dibaca, dipelajari, diamalkan, ditadaburi, bukan untuk dijadikan hiasan di dinding rumah kita. Dan ini merupakan bagian dari penyimpangan terhadap nama Allah yang agung dan mulia. Ini penyimpangan yang ketiga. Penyimpangan yang keempat, yang banyak kita dapatkan terkait dengan nama Allah yang agung dan mulia adalah ada di antara kita yang membatasi nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada jumlah tertentu. Tadi ada yang membatasi 7, ada yang membatasi 20, ada yang membatasi 99 nama. Dan ini termasuk bentuk penyimpangan. Tidak dibolehkan dalam agama kita. Atau ada di antara kita, Allah itu kan punya banyak nama. Allah sudah kabarkan kepada kita 99 nama. Tapi kita dzikirnya kok pakai nama itu aja.
atau kita berzikir kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang agung dan mulia, dan kita menetapkan jumlah tertentu dengan menyebut nama Allah yang tertentu juga. Contoh, ada di antara kita mengamalkan baca 1000 kali dzikir Allah, 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 Allah di setiap malam. Dan ini termasuk bentuk penyimpangan. Penyimpangan dari sisi adalah dari mana kita mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa harus dibaca 1000 kali. Dari mana juga kita dapat dalil bahwa dibaca pada malam tertentu, pada waktu tertentu, pada waktu terjadi kejadian tertentu. Maka ini semua butuh dalil. Karena ibadah itu hukum asalnya adalah berhenti. Di dalam kehidupan kita ada dua aspek kehidupan yang bertolak belakang. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Kita bahas dulu yang pertama muamalah. Hukum asal muamalah itu boleh, kecuali Allah yang Allah haramkan di dalam Al-Quran dan diharamkan oleh Nabi kita Muhammad di dalam sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asal dalam muamalah itu boleh. Kita mau naik haji, kita mau pergi umroh, naik pesawat ya boleh, naik kapal ya boleh, naik sepeda ya boleh, naik motor ya boleh, jalan kaki ya boleh kalau bisa. Kan hukumnya semua boleh. Kita mau makan apa saja juga boleh. Mau makan sate, mau makan seafood, mau makan belalang, mau makan cumi-cumi, mau makan apapun juga boleh. Kecuali apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah mencari hukum makan sate di dalam Al-Quran. Gak akan pernah ketemu. Karena hukum asalnya boleh makan apa aja, kecuali apa yang Allah haramkan. Itu dalam masalah muamalah gampang banget. Dalam masalah ibadah kebalikannya. Dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah enggak boleh, kecuali apa yang sudah Allah perintahkan. Gampang. Maka kalau ada orang yang berzikir dengan zikir tertentu, jumlah tertentu, malam tertentu, dengan tata cara tertentu, maka ini adalah kembali kepada hukum asal ibadah, gak boleh dilakukan kecuali kita dapat dalilnya yang menunjukkan jumlahnya tertentu itu, yang menunjukkan pengkhususan pada malam tertentu itu, yang menunjukkan pengkhususan dengan tata cara tertentu itu. Jadi ini termasuk bentuk penyimpangan terhadap nama Allah yang agung dan mulia. Nah, ini penyimpangan yang keempat. Penyimpangan yang kelima, ada di antara kita yang bersikap berlebihan dengan salah satu nama Allah yang agung dan mulia. Yang kita menganggap bahwa ada nama Allah yang punya keistimewaan dan punya rahasia tersembunyi di dalamnya. Sehingga nama itu kalau diamalkan bisa mendatangkan pelayan spiritual. Kalau kita menyebutnya bahasanya itu khodam. Gak lain khodam itu ya jin. Kita manggil jin. Karena segala bentuk ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita amalkan, itu pasti mendatangkan jin, bukan sesuatu yang tersembunyi di antara kita. Segala bentuk ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, jikalau dilakukan terus menerus, dia pasti akan mendatangkan jin. Yang datang bukan petunjuk dari Allah, tapi jin. Yang jin itu akan menjadi pelayan bagi dirinya, menjadi khodam bagi dirinya, jika dilakukan dengan rutin, dengan menyebut salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk perkara khurafat. Padahal ini termasuk perkara yang kita perangi bersama. Penyakit masyarakat diantaranya adalah selain molimo, diantaranya juga adalah TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tidak boleh kita pelihara penyakit model seperti itu. Nah, dan ini termasuk juga pernyataan dusta tentang Allah Azza wa Jal tanpa dilandasi dengan dalil dan bukti kebenaran yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Ini penyimpangan yang kelima. Penyimpangan yang keenam terkait dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia adalah ada seseorang, kalau kita tahu bahwa Allah punya nama dan sifat, maka nama terbaik yang kita berikan kepada anak kita adalah nama yang menunjukkan atas penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nama terbaik adalah nama Abdullah, hambanya Allah. Nama Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Nama Abdul Aziz, hambanya Al-Aziz. Nama Abdul Jabbar, hambanya Al-Jabbar. Nama Abdul Razak, hambanya Ar-Razak. Tetapi ada orang yang menjadikan nama Abdun digandengkan dengan nama selain Allah. Contohnya Abdul Nabi, hambanya Nabi. Ini nggak boleh.
Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ini juga nggak boleh. Abdu Umar, Abdu Utsman, Abdu Ali, hambanya Umar, hambanya Ali, hambanya Abu Bakar misalnya. Maka ini nggak boleh juga. Karena termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyimpangan yang keenam yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian penyimpangan yang ketujuh yang sering kita dapatkan di tengah masyarakat terkait dengan nama Allah yang agung dan mulia ini adalah ada di antara kita yang memberikan nama kepada manusia dengan salah satu dari Asmaul Husna yang memang dikhususkan untuk Allah saja. Ada Asmaul Husna yang boleh kita pakai. Ada juga Asmaul Husna yang nggak boleh kita pakai. Hanya khusus punya Allah. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa di antara nama Allah itu adalah Al-Awwalu dan Al-Akhiru. Allah yang maha awal, laisa qablahu syai'. Artinya Allah itu tidak ada sesuatu yang mendahului keberadaan Allah. Itu nama Allah Al-Awwal. Ada nama Allah Al-Akhir. Tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Setelah semuanya tiada, hancur dan musnah dengan terjadinya hari kiamat, Allah itu tetap ada. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Awwal, Al-Akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini salah satu bentuk penyimpangan terhadap nama Allah yang agung dan mulia. Karena nama Allah Al-Awwal dan Akhir adalah nama yang tidak boleh disematkan kepada selain Allah. Termasuk nama Allah Al-Dhahir dan nama Allah Al-Batin. Allah itu Al-Dhahir, laisa fawqahu syai'. Tidak ada yang ada di atasnya Allah. Allah itu paling atas, paling tinggi. Maka dia mengatakan Al-Dhahir wal Batin adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ini termasuk salah satu bentuk penyimpangan terhadap nama Allah yang agung dan nama Allah yang mulia. Dan termasuk penyimpangan yang terakhir terkait dengan nama Allah yang agung dan mulia adalah ada di antara kita yang meletakkan lembaran kertas, lembaran buku-buku, surat kabar yang memuat nama-nama Allah yang agung dan mulia di lantai dan di tempat sampah. Jadi kalau kita melihat ada Al-Quran yang ada di bawah, langsung kita letakkan di atas karena di dalamnya terdapat firman-firman Allah dan ada juga nama Allah yang agung dan mulia. Kalau kita menemukan lembaran kertas yang di situ tertulis nama Allah dan nama Allah yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, kita angkat, kita taruh tempat yang layak. Kalau kita membiarkan itu terjadi, nama Allah terhinakan, maka termasuk bagian dari penyimpangan. Yang penyimpangan ini adalah penyimpangan yang bisa mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan pada sisi nama Allah yang agung dan mulia. Semoga Allah SWT memanjangkan usia kita di atas ketaatannya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk bisa terus mengkaji fikih Asmaul Husna ini. Dan semoga Allah menerima segenap amal ibadah kita di sisinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.